Mana gadisnya? Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Ini giliran apa namanya narasumbernya cewek aja pada semangat banget nih. Tenang. Nanti kita kita akan cari tahu ini mbaknya nih single apa enggak. Gitu. Buat yang jomblo-jomblo, eh pantangin aja terus. Baik, oke, suara jelas ya. Mudah-mudahan lancar terus. Karena biasanya kalau malam minggu nih banyak yang live, jaringan takutnya lagi agak naik turun nih. Baik, kita mulai sambil nunggu nanti jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Rofik. Suara aman, kamu yang nggak aman. Fit. Oke, oke, oke. Jadi nanti resminya jam 9 deh. Jadi info aja bahwa nanti malam Lazio, besok pagi Lazio akan main. Pastinya lawan Fiorentina. eh Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Nggak kayak kemarin. Jadi kita berdoa bersama. Mudah-mudahan bisa menang. Amin. Baik, sebagai informasi bahwa kita dari pengurus pusat sudah menayangkan beberapa iklan Lazio Indonesia Bantu Jualin. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa produk-produk atau beberapa jualan, beberapa jasanya yang dari teman-teman Laziale bisa mulai membantu sesama jadi dengan beli produknya, kemudian bisa menggunakan jasanya dan lain sebagainya. Pastian, Assalamualaikum Mufti. Belum datang Muftinya. Tenang, tenang, tenang. Sabar. Oh, udah jam 9 belum ya? Udah jam 9. Baik, sudah jam 9 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Selamat menyaksikan kembali Instagram Live Lazio Indonesia yang kali ini edisi ke-26. Tema kali ini agak sedikit berbeda. Kalau sebelumnya apa namanya dari Laziale sendiri, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang di luar Laziale pastinya. Nggak tahu sih dia fans klub mbaknya ini fans klub mana gitu kan. Tapi nanti kita tanya aja deh. Dan temanya tentang fisioterapi. Jadi buat teman-teman Laziale khususnya ini kan sering banget nih main futsal, main sepak bola dan pastinya pernah mengalami yang namanya cedera baik itu ankle, hamstring dan lain sebagainya. Jadi Alvin, ibu negara mantau, ya. Ini ada di samping mantaunya langsung juga. Oke, eh langsung distract gini nih. Oke, sambil nunggu yang lain live juga viewer, mudah-mudahan makin nambah nih malam minggu. Jadi mudah-mudahan rame. Jadi nanti kita akan ngobrol, kita tanya aja. Walaupun mungkin nanti kalau misalnya kita minta praktekin agak susah ya mungkin ya. Tapi nanti kita lihat aja nih seperti apa. Yuk kita mulai undang aja. Narasumbernya kira-kira sudah gabung atau belum? Sebentar. Sepertinya belum gabung. Oke. Sepertinya masih belum gabung Mbak Anissa. Sebenarnya panggilannya Mbak Jule. Jadi sebagai informasi, Mbak Jule ini dia fisioterapi yang kalau nggak salah dia praktek ya, praktek juga dan kemudian dia dipercaya sebagai fisioterapi dari klub futsal, Liga Futsal Wanita Persiba Female FC. Nah, ini sudah narasumbernya sudah datang. Baik, kita langsung undang saja Mbak Anisanya untuk kita join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jule. Jule Waalaikumsalam ya, Mbak? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadir. Oke. Gimana kabar sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana di Oke, sana, nih. Mas? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Eh, Sebelum kita langsung, ini udah banyak yang nggak sabaran nih, Mbak. Banyak yang udah mulai nanya-nanya nih. Oh iya 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 iya. Banyak iya.
banyak yang penasaran nggak soal fisioterapinya juga sih sebenarnya. Oke, tapi nanti kita akan bahas semuanya. Ya, Mbak ya. Siap. Siap. Baik, Mbak. Jadi sebagai informasi, Mbak, jadi ini Lazi Indonesia kita rutin menyelenggarakan yang namanya Instagram Live, Mbak. Dan kali ini adalah edisi yang ke-26. Edisi yang ke-26. Nah, ini agak sedikit berbeda karena kita mengundang narasumber di luar Laziale, ya. Jadi benar. Apa namanya? Jarang-jarang wanita lagi. Oh, iya. Halo semuanya. Besok kita udah disapa semuanya. Jadi besok kita ada juga temanya kita akan wawancara seorang pengusaha motivator juga gitu kan. Tapi masih lingkungan Laziale sepertinya. Baik. Ini udah 26 viewer, ya lumayan mudah-mudahan nambah terus. Agak mundur Kakak, wajahnya kepotong. Oh, Mbak Julinya mungkin agak mundur. Iya. Memang kalau kelihatan di handphone itu kita kelihatan jauh banget, tapi ketika nanti lihat hasilnya kita terlihat deket banget gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini lagi di rumah atau lagi di rumah atau lagi di tempat praktek atau gimana, Mbak? Oh ya, kebetulan lagi di tempat praktek. Jadi habis praktek hari ini karena kita buka lumayan dari Senin sampai Sabtu sih, minggu libur. Oke. Jadi Mbak Julia ini juga praktek itu di mana, Mbak, alamatnya atau nama tempat prakteknya, Mbak? Aku di Visio Optimal di Tebet, Jakarta Selatan. Visio Optimal, Mbak. Oke, nah ini buat yang teman-teman anak Laziale yang mungkin butuh fisioterapi, boleh datang aja ke sini. Konsultasi gratis, pokoknya Laziale. Mantap. Tuh, konsultasi gratis Laziale. Itu ada di Instagram di bio Mbak ya? Ada, Instagram, Visio Optimal. Oke. Visio Optimal. Nah, langsung aja berkunjung ke IG-nya Mbak Jule ini. Jangan lupa follow juga. Oke. Terima kasih. Kita mulai ya, Mbak ya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang serius tentang fisioterapi, mungkin di sini banyak yang penasaran, pengen tahu mungkin nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, sekarang tinggal di mana, sampai hingga akhirnya gimana sih ceritanya bisa jadi seorang fisioterapi profesional. Silakan, Mbak. Oke. Jadi nama lengkap saya Anissa Julia Angelina. Saya biasa sebentar. Iya. Sorry, penjaga kliniknya mau pulang, jadi dia pamitan dulu. Oke. Sorry, aku lanjut ya. Jadi namaku Anissa Julia Angelina. Biasa dipanggil Jule. Di dunia pervisioan itu aku dipanggilnya Jule Visio gitu. Terus dari 2016 aku udah jadi fisioterapi. Jadi awalnya memang kuliah D4 di Binawan. Terus lulus 2016 langsung kerja di sini di Visio Optimal. Terus di 2016 itu aku sudah mulai mencoba masuk dunia futsal dan sepak bola ya. Jadi pertama masuk futsal dulu di PFL Liga Pro futsal juga di 2000 itu untuk 2017 musim 2017 itu untuk kami ada FC dulu. Jadi jadi ada tim promosi, kita bantu untuk jadi tim visionya. Terus setelah itu, jadi 1 tahun itu aku pegang 2 klub. Wow. Jadi tim cewek dan tim cowok waktu itu. Wow. Tim cowoknya kami ada, tim ceweknya Lampung Angels. Gitu. Terus di tahun yang sama juga, jadi di futsal itu ada liga untuk usia U20. Jadi namanya FFI U20 itu aku juga pegang kami ada. Jadi satu musim itu aku pegang 3 klub, bukan 3 klub. Benernya sama-sama kami ada juga klub. 3 tim. Ya, 3 tim. Terus karena nggak kepegang Lampung Angels-nya, aku alihkan ke temen aku. Masih di Visio Optimal juga, masih sama timnya sama.
cuman dialihkan. Jadi itu tahun pertama aku masuk futsal itu 2016-2017 sih, gitu. Terus sampai sekarang akhirnya, di Visio Optimal 2020, 2019 akhir itu kita membantu mensupport Persiba Female dari Balikpapan ya. Itu apa namanya, dipercaya lagi aku untuk mendampingi Persiba Female gitu ceritanya. Dan juara ya Mbak ya? Alhamdulillah juara. Berkat pemain-pemain luar biasa memang. Alhamdulillah ya. Mbak Julie kan bagian dari tim itu juga sebenarnya kan, tetap pasti mempunyai peranan. Ya. Balik lagi Mbak, itu jadi kuliah itu emang ada jurusan khusus fisioterapi? Ya. Ya, untuk fisioterapi mungkin aku jelasin dulu ya, fisioterapi itu sebenarnya apa sih gitu. Fisioterapi ini tenaga kesehatan sebenarnya. Jadi kita sama seperti perawat ya, sama kayak apa namanya dokter gitu. Maksudnya sama-sama tenaga kesehatan, tenaga medis gitu. Nah, fisioterapi ini dari artinya itu pelayanan kesehatan yang membantu mengembangkan, memelihara dan memulihkan fungsi gerak tubuh manusia gitu. Jadi dari rentang usianya dari bayi sampai lansia kayak gitu. Jadi kalau misalnya biasanya orang-orang kan sering dengernya ke fisioterapi tuh kalau stroke gitu ya. Terus kayak kalau misalnya bayi-bayi yang perkembangannya belum jalan. Ya fisioterapi ya kayak gitu sih dari usia bayi sampai lansia. Jadi kita di situ dan itu kita di bawah Kemenkes, jadi Kementerian Kesehatan itu. Jadi memang ada undang-undangnya juga itu. Wow, berarti memang nomor 2013. Ya, berarti memang profesi yang bisa dikatakan legal dan apa namanya ya memang profesional gitu ya. Tadi sudah ada undang-undangnya ya Mbak ya? Ya, memang di bawah Permenkes kita. Jadi ada undang-undang untuk profesi fisioterapinya seperti itu. Jadi bukan sertifikasi, bukan workshop, bukan pelatihan. Jadi kita memang kuliahnya itu jenjangnya ada D3, ada D4 sampai 1 gitu. Oh, jadi ini kalau yang mungkin buat Laziale yang masih muda, yang masih SMA, kayaknya nggak ada sih. Ya. Kalau misalnya mau ngambil jurusan fisioterapi, rata-rata udah tua sih Mbak, rata-rata udah tua. Oh gitu. Udah punya anak. Jadi nanti kalau ada yang menghubungi Mbak dan ngudahin, dicek dulu dia biasanya udah nikah. Enggak, gitu. masih banyak yang single. Jadi kalau misalnya mau kuliah jurusan tadi fisioterapi, itu kampusnya yang bagus di mana Mbak? Oke, kalau kampus yang bagus itu sebenarnya relatif ya, maksudnya relatif ya? Tergantung dari sudut pandang masing-masing orang gitu. Kalau di Jakarta kita ada jurusan yang kampus ada jurusan visionya ya, itu ada UI, Vokasi UI, terus ada UPN, ada UPN, Veteran, terus ada Binawan, terus ada Esa Unggul, terus ada banyak ya, swasta juga banyak ya. Oh iya. Nama jurusannya jurusan fisioterapi gitu, Pak? Iya, jurusannya fisioterapi. Biasanya fakultas fisioterapi, jurusan fisioterapi. Tapi ada juga yang fakultas kesehatan, ada juga yang fakultas kedokteran. Ya tergantung kampusnya sih, masuknya fakultas apa, tapi jurusannya fisioterapi kayak gitu. Dan kalau kita bicara vokasi, pasti kuliahnya banyak lebih ke praktek ya Mbak ya? Iya, D4, D3, itu lebih banyak prakteknya. Sama sih, kurang lebih ya. Mungkin kalau S1-nya lebih ke akademisi, tapi dia ada prakteknya juga. Oke. Sama ini ada sih. Farid, enaknya manggil apa nih? Tadi udah dibahas, panggilannya Mbak Jule ya? Iya, Jule. Oke, tadi kita udah bahas latar belakang Mbak Jule nih, kuliahnya sampai akhirnya bisa memegang tim Persiba Female FC. Nah, balik lagi soal fisioterapi. Nah, kalau fisioterapi tadi kan Mbak udah jelasin sebenarnya mulai dari balita sampai ke lansia.
mungkin banyak Ya. orang yang mengira juga fisioterapi itu buat yang cedera doang gitu kan. Maksudnya yang ketika Oh bertanding iya. olahraga cedera, Mm-mm. tapi kan ada yang sebenarnya untuk apa namanya penyembuhan di luar cedera olahraga ya Mbak. Ya, itu ada Ya. maksudnya ada pembagian-pembagian gitu nggak? Ada spesialisasi nggak sih Mbak di Ada. fisioterapi itu sendiri? Kalau fisioterapi mungkin saat ini spesialisasi belum ya, tapi ada peminatan kita sebutnya. Oke, Jadi oke, peminatannya peminatan. itu ada banyak ya. Jadi ada pediatri, pediatri itu untuk anak, terus ada Mhm. geriatri, geriatri itu khusus untuk lansia, penyakit-penyakit Oke. orang tua kayak gitu. Terus ada muskuloskeletal itu untuk otot Mhm. dan tulang, ada neuromuskular itu untuk persyarafan, terus ada olahraga juga, terus ada woman health, terus Mhm. ada K3 juga sudah mulai Wow, berkembang, wow, macam-macam sih banyak. macam-macam. Dan Oke, memang sebenarnya yang lagi booming itu yang memang olahraga ya, karena olahraga, orang Indonesia kayaknya sepertinya sudah mulai apa namanya Mhm. mementingkan kesehatan melalui olahraga gitu. Olahraga, Jadi benar-benar. di olahraga. Tapi sebenarnya kasus untuk uh, yang bisa fisioterapi itu sebenarnya siapa aja misalnya. Mhm. Bukan cuma orang yang cedera aja, maksudnya bukan cuma orang Mhm. yang sedang cedera olahraga, tapi juga yang kayak sakit pinggang, yang Mhm. ada Bell palsy itu masuk kasus saraf ya, itu yang kayak bukan stroke tapi mukanya kayak turun gitu. Nah, itu namanya Bell Hmm. palsy juga ada, kita bisa bantu. Terus ada eh Down syndrome untuk anak-anak, kita bisa bantu Down syndrome. juga. Terus banyak sih Mas, macam-macam. Pokoknya intinya fisioterapi membantu memulihkan, memelihara fungsi gerak tubuh. Selama Oke. ada apa namanya eh, gangguan, ada gangguan terganggu Mhm. fungsi gerak tubuhnya, nah itu bisa kita bantu untuk Oke. eh, memulihkan gitu. Oke. Nah, ini Nah, kita mulai terbuka nih, kita mulai terbuka buat teman-teman mungkin ini informasi yang baru juga, informasi yang jarang-jarang kita dapat. Jadi sering banget dengar kita fisioterapi, fisioterapi, ternyata luas ya, nggak Mbak ya, ya, nggak betul. cuman tadi dalam bidang olahraga. Nah, tema Mm-mm. kali ini karena kita teman-teman Lazia Indonesia ini fokusnya main futsal, main bola gitu kan. Nanti kita akan fokus berarti ke olahraga ini, Mbak ya. Nah, Ya, eh, kalau misalnya kita eh, apa namanya bermain futsal atau bola gitu kan, itu kan kita perlu yang namanya pemanasan gitu Mbak ya. ya. Nah Mbak Jule apa namanya bisa ngasih tahu nggak sih maksudnya kesalahan yang mendasar atau mungkin apa yang harus kita lakukan deh misalnya pemanasan yang baik itu seperti apa? Mungkin gerakannya atau mungkin waktunya seperti apa? Jadi pemanasan itu sebenarnya penting ya, pemanasan, Hmm, stretching sebelum bermain. Karena bener. banyak kan teman-teman kayak main di mana nih, di lapangan Hmm, apa, terus telat, telat nih datangnya. Itu udah Sering running nih banget itu. temen-temennya udah main nih, udah pada Hmm, main. Gatel dong, belum pemanasan, udah langsung masuk aja ke lapangan. Nah, sering banget pasti kayak gitu kan. benar-benar. Sebenarnya kalau kalau bisa kita memang harus menyiapkan tubuh kita dulu sebelum mulai olahraga seperti itu. Jadi istilahnya nih kalau motor dipanasin dulu baru nih jalan gitu. Jadi memang untuk pemanasannya sendiri kan macam-macam ya, ada statis, ada dinamis. Stretching juga gitu, ada statis, ada dinamis. Tapi kadang yang kurang itu sebenarnya mungkin durasinya ya. Sebenarnya yang lebih efektif adalah durasinya 30 menit memang. 15 30 sampai menit 30 sebelum kita main. main ya. Oke. Sebelum main Nah, 30 menit. antara stretching sama main itu bisa ada jeda dulu apa nggak bisa langsung main setelah misalnya stretching? Kalau misal biasanya pemanasan dulu sih, pemanasan dulu kayak jogging kecil-kecil gitu ya. 15 menit sampai 20 menit atau pokoknya kalau udah panas
nadinya udah mulai naik, itu udah panas nih tandanya, itu kita stretching. Pokoknya kalau ada suhu tubuh sudah mulai naik, terus ada nadinya kita sudah mulai naik, nah itu udah tandanya udah mulai panas nih, udah mulai panas. Stretching lah gitu. Sebenarnya kalau teman saya Sam ini agak beda Mbak pemanasannya, dia ngerokok dulu. Oh gitu. Pemanasannya ini ya berasap ya. Bener-bener pemanasan sih itu. Gitu. Jadi Mbak. Memang harus disiapkan waktu lebih sih untuk pemanasan dan stretching. Dan biasanya yang pemanasannya kurang, stretchingnya kurang, itu kemungkinan cederanya lebih tinggi dibanding yang yang cukup gitu. Walaupun yang cukup pun bisa cedera. Tapi gimana dari yang pemanasan dan stretchingnya cukup aja bisa cedera, gimana orang yang nggak pemanasan, nggak stretching gitu. Jadi alangkah lebih baiknya persiapan itu lebih diperhatiin aja sih. Iya, gitu. Ini emang sering banget sih kejadian datang telat, terus tiba-tiba orangnya kurang nih, kayak kita main biasa gitu kan, latihan, orangnya kurang, langsung main, udah ditungguin langsung gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu, kalau udah kayak gitu biasanya tuh yang sering cedera yang paling umum tuh seperti apa sih Mbak? Atau Mbak bisa menjelaskan nggak? Mungkin jenis-jenis cedera itu seperti apa, dari yang ringan sampai yang berat itu seperti apa yang Mbak pernah alami, yang saya pengalaman pernah Mbak pegang gitu. Kalau misalnya main-main biasa gitu ya, fun game, itu biasanya ketarik, paling ringannya itu ketarik, keram, yang kayak gitu-gitu. Terus udah levelnya udah agak naik nih, kayak strain atau sprain, kesleo ankle-nya, kayak gitu. Atau bisa juga yang parah banget itu dia bukan cedera ankle, ACL atau meniskus saat main, itu bisa juga. Atau patah, itu serem sih kalau misalnya patah. Terus ada juga yang kejang, kejang. Walaupun nggak masuk cedera ya, tapi itu kan bagian dari ini ya, situasi kasus yang bukan biasa ya, maksudnya pernah aku pegang sih. Ada yang kejang, jadi benturan, terus dia jatuh, kejang. Itu pernah ada. Itu pernah ya sampai kejang gitu ya? Iya, ada yang kejang kayak gitu. Terus kalau teman saya Farid nih, mimisan Mbak, mimisan dia. Farid kayak mimisan dia, teman saya tadi. Benturan. Mbak, tadi kalau ACL itu apa Mbak tadi? Mungkin ACL buat teman-teman ya. ACL itu ligamen yang ada di lutut kita, di bagian, jadi dia posisinya nih, ACL sama PCL tuh kayak menyilang. PCL itu bagian belakang, ACL itu bagian depan. Gitu, posisinya menyilang gini, kayak mengikat gini. Oke. Dan itu gini. Biasanya kena apa Mbak? Maksudnya kalau misalnya yang paling parah itu apa? Apakah robek atau robek sampai putus? Kalau udah kayak gitu seperti apa Mbak? Operasi biasanya? Kalau misal tergantung ya, balik lagi ke kegiatannya apa. Kalau misalnya dia udah robek nih, kalau dia mau main lagi, terapi, atau kalau misalnya dia atlet, ya kami biasanya menganjurkan untuk operasi. Kalau dia robek, bukan lebih cepat sih, maksudnya supaya lebih supaya lebih yakin aja orangnya. Dan gini, kalau misalnya udah robek nih, itu kan ligamen nggak bisa nyambung lagi. Jadi beda sama otot. Kalau misalnya otot itu dia berapa minggu nih kita istirahat, itu dia regenerasi jaringannya ada. Tapi kalau ligamen itu tidak ada. Apalagi yang udah putus ya. Kalau misalnya yang robek masih mungkin dengan program fisioterapi bisa ada jaringan yang regenerasi, tapi itu juga
lama. Maksudnya prosesnya juga hampir sama dengan kalau operasi. Jadi prosesnya itu bisa 6 sampai 8 bulan juga untuk si ligamen yang robek ini. Ketika dia memang benar ya, maksudnya menjalankan program fisioterapi. Kalau misalnya yang putus itu, kalau dia atlet ya kita pasti sarankan untuk operasi gitu. Jadi tergantung pasiennya. Ini apa yang mungkin kita sering dengar di atlet sepak bola ya, cedera, iya, betul. Ligamen dan harus operasi. Setelah operasi dia harus istirahat berapa bulan. Terus dia recovery, menjalani rehabilitasi, balik ke lapangan kayak gitu. Dan seolah-olah setelah di lapangan seperti nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Dia bisa kembali lagi sebenarnya. Bisa kembali lagi. Justru pemain-pemain di luar negeri ya, pemain-pemain yang sudah mengalami cedera, dia comeback-nya itu malah lebih bagus daripada performa dia sebelumnya. Gitu. Jadi nggak usah worry lah teman-teman yang kayak iniin suruh operasi sama dokternya, terus kayak kalau menurut aku ya daripada kalian ke alternatif, maksudnya nggak operasi, terus abis itu kalian tetap main tanpa ada pengawasan atau program fisioterapi, itu lebih bahaya sih menurutku. Karena ligamen yang putus itu berarti kan tulangnya, jadi ini kan tulang nih, ini tulang paha, ini tulang lutut. Nah, ketika ada robekan, pasti tulangnya nggak stabil. Itu yang pertama, tulangnya nggak stabil, dan otomatis ketika otot-otot kalian tidak mumpuni untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu saat bermain sepak bola atau bermain futsal, itu akan membahayakan sih, bisa dislokasi atau kemungkinan lain, atau bisa mencederai ligamen lain yang ada di lutut itu. Seperti itu. Iya. Saya jadi ingat pengalaman teman istri saya. Jadi dia malah ketika cedera nggak olahraga, tapi salah jatuh ketika turun angkot kalau nggak salah. Nah, ternyata nggak diperiksa tuh, nggak diperiksa, tapi kok kayak apa ya, kayak cengklak gitu kan. Ternyata pas dicek, dilihat ada yang putus, dan itu harus dioperasi, disambung dari bagian, diambil dari bagian mana gitu, dan dioperasi, disambung gitu. Biasanya diambil dari paha belakang kalau misalnya dia ligamen ya yang putus itu. Biasanya dari paha belakang sih diambilnya, atau dari samping katanya. Iya. Jadi orang bisa cedera bukan hanya dari olahraga sebenarnya ya, Mbak ya. Jadi ketika gerakannya tidak sesuai dengan fungsionalnya, terus ada dorongan di situ, ada beban di situ, itu bisa aja cedera. Maksudnya bisa aja terjadi robekan pada ligamen atau ototnya. Gitu. Oke. Ini udah mulai ngilu dan sebagainya. Iya. Nah, ini yang menarik juga. Saya punya pengalaman yang kurang enak juga sebenarnya di lapangan. Jadi ankle saya agak lepas. Apa ya istilahnya? Sampai keplek-keplek nih ankle-nya. Terus kemudian nah, saya biasalah langsung dibawa ke salah satu tempat pijat terkenal di Cilandak. Di situ. Diurut dan lain sebagainya. Kemudian karena saya nggak yakin, besoknya saya ronsen. Ternyata ada patah di tulang betis saya, di belakang gitu, yang kecil. Tetapi akhirnya karena saya takut bawa ke dokter, ya saya lanjutin alternatifnya. Sembuh, bisa jalan, tetapi tidak kembali normal. Jadi ketika saya kembali main atau banyak jalan, aktivitas, agak ngilu, dan posisinya seperti nggak normal lagi gitu. Itu jadi mungkin akan jadi banyak pertanyaan. Fisioterapi dengan panti pijat atau orang yang pinter mijat gitu, itu memang berbeda ilmunya, Mbak? Atau bisa diceritain nggak gimana? Jadi gini, kalau misalnya sebenarnya ketika ada benturan, ketika ada entah itu robekan dan lain sebagainya, itu ada namanya inflamasi. Kita sebutnya gejala inflamasi itu ada nyeri, ada
bengkak, terus ada memar, terus ada berubah warna gitu ya dari biru merah yang kayak gitu. Itu sebenarnya gejala inflamasi itu normal. Tapi gejala inflamasi itu normal dalam durasi tertentu. Misal paling lama inflamasi itu 1 minggu. Ketika lebih dari 1 minggu itu tandanya jaringan kamu, jaringan Mas Widi ada masalah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah ada masalah nih, mesti diapain? Dicek. Misal, kalau misalnya ankle nih udah 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh dan nggak bisa napak, itu kemungkinan ada retakan atau ada patahan, harus ronsen gitu. Nah, bedanya apa sih fisioterapi sama tukang pijit? Fisioterapi kita belajar anatomi tubuh manusia, kita belajar otot, panjangnya dari mana ke mana, nempelnya, tulangnya apa aja, sampai lekukan-lekukan ya. Kalau saya boleh curhat nih, dulu saya kuliah, itu lekukan tulang aja kita apalin namanya. Sekarang juga saya udah lupa. Gitu. Jadi kita memiliki kemampuan berdasarkan kurikulum yang dipelajari dari sekolah, seperti itu. Kalau tukang pijit itu turun-temurun biasanya ya, dari kakeknya, dari ibunya, dari ayahnya misalnya. Jadi mungkin penanganannya bisa dibilang kadang pas, kadang enggak. Jadi kadang orang-orang gini, gue dipijit di sana sembuh kok, lu kesana aja misalnya gitu. Tapi temennya ini yang disuruh kesana belum tentu sembuh sama kayak dia. Kenapa? Karena ada jaringan yang beda. Misalnya sama-sama keseleo nih ankle-nya, sama-sama keseleo ankle-nya ya. Tapi di ankle itu jaringannya banyak. Tulang-tulang kecil itu ada. Terus ada tendon yang panjangnya dari lutut turun ke jari-jari kaki itu ada. Terus ada ligamen di situ banyak. Nah, kalau misalnya temennya Mas Widi nih dipijit di Cilandak itu sembuh, seleo juga sama sprain ankle. Tapi dia jaringan apa yang kena? Apakah tendonnya? Apakah ligamennya? Atau jaringan keras kayak tulangnya yang kena? Gitu. Jadi itu menentukan ya, Mbak? Menentukan. Maka dari itu kadang mungkin tukang pijit itu hampir semua menyamaratakan. Ya saya kurang tahu juga ya. Bagaimana saya kurang tahu. Tapi yang saya lihat tukang pijit ini hampir menyamaratakan sama semua yang sakitnya kayak gitu, gejala-gejalanya kayak gitu diperlakukan sama. Dipencetnya di situ, biasanya dipencetnya di tempat yang sakit, terus abis itu dikasih minyak atau apa gitu ya, saya kurang paham. Biasanya sama, hampir semuanya dikasih treatment yang sama. Fisioterapi bagaimana? Kalau misalnya kita melihat secara komprehensif, dilihat semuanya. Jadi pertama yang kita periksa adalah ini jaringan mana dulu nih yang kena. Nah, kalau misalnya sudah tahu jaringannya apa yang kena, kita sudah bisa membayangkan programnya seperti apa. Terus abis itu durasi lamanya kira-kira selama berapa kali, berapa minggu, seperti itu. Terus latihannya apa yang bisa dilakukan, seperti itu sih. Jadi secara menyeluruh gitu. Misalnya kita udah dapet nih, dia ligamennya ternyata yang robek. Yang robek ligamennya. Terus tapi kok dia dalam jangka waktu tertentu yang seharusnya ligamen itu sudah membaik, kok masih nggak pulih ya. Dilihat lagi bagaimana stabilitas ankle-nya, bagaimana lututnya, bagaimana pinggangnya, seperti itu. Jadi secara menyeluruh, karena ketika salah satu jaringan itu terkena cedera, jaringan yang lain itu mengkompensasi. Jadi kerja yang si cedera ini digantikan atau dibantu dengan regio lain atau jaringan lain gitu. Misalnya si ankle kanan sakit, terus
otomatis ankle kirinya akan mengadaptasi. Kan gerakan yang biasanya di apa namanya, yang biasanya dibebankan 50-50, otomatis si Berubah. ankle satunya berubah dong. Pasti ada pembebanan yang lebih ke salah satu sisi, salah satu kaki. Nah, bukan cuman ankle salah satu yang sehat ini yang kena, tapi jaringan ke atasnya juga bisa kena. Wow. Otot-ototnya bisa mungkin tight, bisa intinya mengkompensasi lah, menggantikan si tugas si yang sakit ini gitu. Jadi wow. Sampai segitunya sih, makanya bukan kadang takut ke fisioterapi karena mengetahui kenyataannya kayak gini gitu. Gue nggak mau fisioterapi jadi serem gitu. Padahal sebenarnya justru karena kita ingin sama-sama, ibaratnya gini, Mas datang nih, Mas Widi datang ke aku, aku keseleo, sakit nih ankle aku, pasti aku tanya dulu, ininya goals-nya apa? Tujuannya apa nih? Mas mau bisa apa? Kalau misalnya saya pengen bisa inilah, yang penting saya bisa jalan deh, yang penting saya bisa kerja. Misalnya kayak gitu. Oke, berarti cuman sampai situ. Tapi kalau misalnya saya pengen bisa main bola lagi, Mbak. Nah, setelah inflamasinya selesai, pain manajemennya sudah terlaksana, sakitnya sudah tidak ada, terus kita sama-sama membangun ototnya lagi. Kita sama-sama memberikan strengthening untuk otot-otot yang kiranya yang bergerak bersama si ankle ini gitu. Kayak gitu. Nah, setelah sudah penguatan, setelah sudah ototnya sudah baik, sudah ibaratnya udah sama-sama kuat nih, kita baru latihan ke fungsional olahraganya. Gitu. Kalau misalnya memang ingin main lagi. Jadi tapi kalau misalnya benar-benar bertahap ya, Mbak. Maksudnya ini luar biasa nih. Ini ilmu banget nih buat yang nonton ini. Ini ilmu banget karena ini saya jadi kayak seperti dengar kuliah nih. Karena memang selama ini bayangan kita adalah ketika kita cedera, datang misalnya bukan ke fisioterapi, ke tempat urut atau dipijat dan lain sebagainya, yang penting bisa jalan lagi, lari lagi, selesai, dianggapnya sembuh. Ternyata nggak sesimpel itu, karena ada tadi seperti yang Mbak Julia bilang, ada bagian tubuh yang saling menentukan tadi ya. Saya masih ingat, Mbak, jadi ketika saya cedera patah tadi di kanan, saya berapa bulan nggak main, paha saya itu jadi mengecil. Karena dia kan benar bebannya kan nggak otot-otot ini nggak bergerak kan, berarti ada proses lagi yang Mbak bilang tadi yang harus dilakukan sebenarnya untuk penguatan tadi. Untuk menaikkan massa ototnya dan kekuatannya. Jadi kita kembalikan performa ototnya seperti fungsinya. Jadi bukan belum ke main bolanya nih. Jadi kita mengembalikan ke fungsi awalnya dulu. Kita ototnya kalau misalnya memang kelamaan nggak bergerak karena sakit, itu dia akan mengecil. Tapi ada jangka waktunya, maksudnya nggak misalnya sehari 2 hari nggak bergerak terus jadi kecil ototnya, enggak. Jadi ada proses beberapa minggu tidak aktif otot tersebut, jadi ada penurunan massa otot dan penurunan pastinya kekuatannya juga ikut turun. Maka dari itu kita sebagai fisioterapi, aku sebagai fisioterapi dan teman-temanku fisioterapi pasti akan menguatkan dulu, memberi latihan fungsionalnya dulu, baru ke ke permainannya kayak entah itu sepak bola, futsal dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya biasanya ya kan orang-orang biasanya ngelihatnya gini, pemain sepak bola itu ya sama aja, semuanya pemain, semuanya latihannya sama. Dan sebenarnya enggak. Jadi misalnya dia posisinya apa? Kalau misalnya aku di futsal, kiper sama pemain. Misalnya kipernya cedera, pemain juga ada yang cedera.
latihannya itu pasti beda. Jadi nggak sama. Fungsional dia kan yang kiper untuk menjaga gawang ibaratnya ya. Terus yang pemain juga kita lihat posisinya di mana. Gitu. Dia striker kah atau apa namanya? Dia apalagi sih Mas bola sayap misalnya. Yang di pemain belakang misalnya. Nah, itu beda. Dan kalau misalnya benar. Berarti benar ya Mbak ya, ketika misalnya ada beberapa pemain bola dengan posisi tertentu, misalnya sayap, dia sering lari, atau dalam futsal misalnya flank, dia sering lari, dia punya histori cedera yang hampir mirip gitu loh. Dengan berbeda dengan cederanya yang misalnya posisi back gitu. Sepertinya memang seperti itu ya. Jadi posisi itu menentukan dia, karena dia bergeraknya seringnya seperti apa. Itu berarti proses latihan dan proses penyembuhannya juga pasti berbeda ya Mbak ya? Iya, beda. Jadi mungkin dia tuh seperti misalnya gini, kalau misalnya di futsal itu kan ada flank, ada pivot, ada anchor. Tugas mereka kan beda. Jadi si pivot ini, apalagi kalau pivot statis ya biasanya. Pivot statis itu dia memberikan mempertahankan bola si pivot ini balik badan. Jadi gimana caranya ini bola nggak direbut sama anchor lawan. Nah, terus cedera seperti apa yang biasanya terjadi di si pivotnya? Biasanya tuh pinggang. Iya. Yang berhubungan sama core. Entah itu pinggang, entah itu backnya, punggung. Biasanya itu di body dari belakang misalnya ya. Jadi kan dia kan otomatis harus bertahan dong. Dia ngejaga badannya, posturnya supaya bisa balik badan dan menendang bola. Nah, terus beda lagi kalau misalnya flank. Flank itu kan dia kan biasanya yang ngacir tuh, maju mundur. Benar. Ya, itu beda lagi. Biasanya seringnya yang flank itu kalau nggak sprain ankle atau dia benturan sama pemain lawan. Jadi ini ya tergantung posisi dan cederanya tuh bisa berbeda. Padahal sama-sama pemain nih ibaratnya. Sama-sama pemain. Gitu. Dan itu penanganannya pasti berbeda. Nah, ini kita udah masuk ke apa nih? Maksudnya ke lapangan nih. Misalnya Mbak Jule ketika sebagai fisioterapi ada yang cedera, ya kalau kita ngelihat di layar kaca, datang kucuk-kucuk, misalnya dipegang, disemprot, kesannya tuh kayaknya hampir sama semua gitu. Itu tapi kenyataannya nggak seperti itu kan, Mbak? Ya, jadi kalau misalnya di lapangan, penanganan pertama itu sama. Hampir semuanya sama. Ya, untuk kayak benturan kayak gitu, itu hampir semuanya sama. Tapi kita pasti cek dulu. Jadi kita masuk nih ke dalam lapangan, itu kita ajak ngomong dulu pemainnya. Kadang pemain tuh udah sakit tuh kayak nggak bisa diajak komunikasi, gitu. Sambil minum ya Mbak? Ya boleh. Terus udah dicek di lapangan secara cepat ya ceknya. Dia bisa main lagi atau enggak. Kalau misalnya dia nggak bisa, dia nggak mampu, kita bawa ke pinggir. Nah, kita cek lebih lanjut di pinggir lapangan. Biasanya gitu kalau futsal. Kalau sepak bola mungkin kan ada injury time ya. Kalau futsal kan nggak ada. Gitu. Jadi biasanya kita quick test dulu di lapangan. Quick test, setelah quick test tidak masalah ya nggak lanjut main. Kita kasih penanganan pertama aja. Kalau misalnya dia ada masalah sampai tidak bisa melanjutkan permainan, ya kita tarik keluar. Kayak gitu. Oke. Nah, gitu ini yang menarik Mbak. Berarti yang menentukan ini pemain lanjut apa enggak
itu berarti fisioterapi yang Ya, yang masuk ke lapangan. dari fisioterapi atau dokter biasanya. Jadi yang intinya tim medis lah, tim medis yang masuk ke lapangan itu yang menentukan. Oke. Jadi biasanya kalau saya tanya dulu, saya tanya anaknya, saya biasanya cek dulu, kalau misalnya saya temukan ada ketidakmampuan dia untuk bermain lagi, pasti tarik. Walaupun pelatih tetap masih menginginkan misalnya dia main, tapi nggak bisa dipaksain ya. Ya, kalau saya dari awal sudah menyamakan persepsi dulu. Jadi untuk misalnya saya kerjasama dengan head coach siapa, dari awal saya bilang fungsi fisioterapi apa, saya kasih tahu dulu. Mungkin coachnya belum pernah kerjasama dengan fisioterapi, misalnya saya kasih gambaran seperti apa, saya kasih saya jelaskan dulu. Terus kalau misalnya bisa diterima itu jadi keputusan untuk bisa main dan tidak main ketika ada yang cedera itu saya yang menentukan. Tapi balik lagi tergantung kesepakatannya seperti apa sama coach. Jadi dari awal saya akan komunikasikan juga gitu. Jadi karena kan beda-beda ya. Ada yang memang sudah paham, ada yang belum mungkin. Jadi kita kasih pengertian seperti itu. Jadi kita jelasin dulu. Nah, ini buat yang masih nonton, kalau tadi udah banyak pertanyaan sebenarnya, cuman kan kita belum masuk sesi tanya jawab. Jadi nanti mungkin di sesi kedua. Jadi gini Mbak, ini kan di IG Live ini kan terbatas nih Mbak. Cuman 1 jam. Berapa 1 jam ya. Takutnya kepotong, jadi nanti kita mungkin 5 menit lagi kita close dulu, nanti kita masuk lagi ya Mbak ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini udah mungkin sekitar 10 menit lagi sih. Udah 10 menit coba lagi. Diklik Mas tulisan live-nya yang di samping. Bisa kelihatan sisa waktunya. Bisa kelihatan jumlah waktunya atau sisa waktunya. 48 menit. Oh iya benar. 12 menit lagi. Benar. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita balik lagi nih, misalnya masalah tadi saya datang ke tempat pijat ya, urut ya. Ini yang menarik nih. Ada pantangan makanan nih. Jadi mau patah apapun kayaknya dikasih selebaran nggak boleh makan mie, nggak boleh makan ayam, kalau nggak salah seperti itu tuh. Nah, kalau di fisioterapi nih, itu menentukan nggak sih atau bagaimana gitu ya? Untuk apakah benar untuk membangun jaringan otot kembali itu perlu menghindari makanan atau butuh makanan khusus, itu seperti apa? Jadi gini, kita belajar nutrisi, tapi nggak sedalam itu sih. Yang pasti ada makanan-makanan tertentu untuk membantu proses penyembuhan pasti. Tapi kalau untuk pantangan itu karena saya bukan dokter umum yang kalau pasiennya sakit batuk saya nggak bolehin makan gorengan atau makan es. Nah, jadi saya nggak akan memberi pantangan-pantangan seperti itu sih. Paling kayak memberi saran untuk makanan asupan apa yang baik untuk dia supaya dia jaringannya itu meregenerasi dengan baik, dengan optimal gitu. Jadi nggak ada pantangan sih kalau misalnya sejauh ini saya praktek. Biasanya paling ada misalnya dia stroke dengan penyakit penyertanya diabetes, sudah pasti dong nggak boleh makan gula, yang kayak gitu sih. Jadi lebih ke penyakit penyertanya apa. Kalau misalnya tidak ada penyakit penyerta, kita nggak pernah melarang-larang atau memberi pantangan sih gitu. Jadi biasanya dilihat dari penyakit penyertanya apa. Kalau misalnya patah tulang terus abis itu nggak ada penyakit penyerta apa-apa, ya nggak akan kita kasih pantangan. Justru kita akan memberikan masukan untuk kayak misalnya makan makanan yang mengandung protein atau sering-sering berjemur di matahari, misalnya pagi hari, yang kayak gitu. Atau mengkonsumsi vitamin-vitamin yang kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Berarti tidak ada pantangan khusus, misalnya, terus kemudian
Paling kalau makanan, ya semakin makanan bergizi ya semakin baik buat tubuh kita ya Mbak ya. Ya, betul. Oke. Nah, eh kita bahas ini deh, agak agak santai dikit Mbak. Mbak Julia ini fans klub favoritnya apa sih Mbak? Klub favoritnya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Oh, iya nih. Ini juga banyak yang nanya. Kemarin soalnya kan Hmm, saya posting selamat untuk Liverpool karena Liverpool, juara kan oke. kemarin. Tapi Eh, sebenarnya karena aku tuh bukan tipe orang yang suka nonton, bukan gak suka nonton bola ya. Maksudnya dari kecil hmm, nggak ada yang ngajakin buat nonton bola dini hari gitu, nggak ada. Jadi eh, kebetulan nggak paham, bukan yang nggak suka, suka sama sepak bola, maksudnya suka sama eh, klub-klub, suka liatin, tapi nggak paham gitu loh, nggak kurang kurang nggak ngerti. fanatik, nggak fanatik Ya, juga ya Mbak mungkin ya. Ya. betul betul betul. Tapi Bisa kalau dibilang kayak ada nggak pemain yang disuka atau apa favorit gitu? pemain Muhammad Salah sih. Oh, Muhammad Salah. Oh iya. Oke. Jadi buat teman-teman nih, sepertinya Mbak Jule ini ya fans Liverpool sih sebenarnya. Oh, Mbak. Tapi ini ilmunya luar biasa nih. Ilmunya luar biasa. Nah, ini yang menarik. Jadi kita Lazio ini kan baru main lagi nih Liga Italia setelah libur Liga Italia. hampir 3 bulan kan, hampir tiga Iya. bulan kita libur, otomatis klub-klub pemain-pemain sana juga mungkin sempat lama juga nggak latihan, nggak bertanding. Mungkin beda ya kalau latihan di rumah sama pertandingan kan, eh, jelas Mm. berbeda gitu kan. Nah, kemarin kita kalah nih di lawan Atlanta. Terus ada artikel, jadi ada artikel yang menyebutkan bahwa tim dokternya Lazio ini mengeluhkan jam pertanding yang terlalu malam. Kalau di Italia sana itu jam 9.45 kalau nggak salah, di 9.45 malam. Nah, kira-kira dari sudut pandang fisioterapi itu seperti apa? Mbak pasti punya jawabannya dong, ya kan? Iya. Fisioterapi. Nah, ini buat Mm. penasaran, jadi nanti tunggu jawabannya aja. Iya. Jadi kita Iya. ini tinggal sepertinya tinggal 7 menit kurang lagi. Jadi kita Oke. close dulu Mbak. Close Nanti dulu. kita gabung lagi ya Mbak ya. Oke, Ya, kita siap. gabung lagi. Baik. Jangan lupa di Oke. save mas. Jangan lupa di save, jangan di Siap, delete. siap, siap, siap. Oke. Mbak Comeback. Julia nih masih masih aman ya kalau misalnya mungkin setengah jam ke depan nih kita masih lanjut ngobrol. Aman, aman, aman. Kita enak nih, apa namanya, ganggu. Mungkin harusnya udah istirahat sekarang nih. Udah Ini pulang. yang apa namanya, yang protes, yang pada nungguin kuis sih sebenarnya. Oh, ada Jadi kuis aku ya? tiap malam minggu itu ada kuis, bikin kuis. Jadi kuis apa namanya, tentang anatomi atau fisiologi atau Oke. apapun sih biasanya. Kuis Untuk pengetahuan nambah-nambah. Hmm? untuk followers Mbak Jule atau Iya, mahasiswa iya. atau oke. Buat Ada hadiahnya followers. atau gimana? Enggak sih, nggak ada. Mungkin Lazio mau sponsor boleh. Oh iya, boleh. Jadi ini buat teman-teman Laziale nih, tadi ternyata Mbak Jule ini memberikan semacam kuis setiap malam minggu. Silakan aja langsung datang ke IG-nya, jangan lupa follow ya Mbak ya pastinya ya. Mungkin Iya, iya. mungkin Farid nih, ini Farid yang tadi yang agak rame nih, mungkin kalau menang bisa hadiahnya fallback kali Mbak ya. Oh, boleh. Oh Kalau boleh jawab tuh Farid. Oh ya, nanti bisa di fallback kalau misalnya menang jawabannya. Oke, tadi balik lanjut lagi ke pertanyaan. Ternyata soal Lazio Atlanta, si tim dokter Lazio itu mengatakan bahwa siapapun yang menang itu akan apa namanya, beresiko membuat pemain itu cedera atau mungkin kelelahan karena jam jam malamnya bermainnya malam jam jam 9.45. Nah, dari sudut pandang Mbak tuh sebagai fisioterapis seperti apa Mbak itu? Jadi gini, sebenarnya untuk bukan hanya pemain ya, misal Oke. teman-teman biasa latihan atau biasa olahraga di pagi hari. Terus teman-teman mau pindahin nih waktu olahraganya ke malam. Itu harus ada adaptasi. Jadi kalian ngegesernya pelan-pelan.
nggak bisa langsung pindah gitu. Nah, mungkin yang dikhawatirkan oleh tim dokternya itu dari sisi situ sih. Karena kan juga Lazio ada sempat vakum beberapa hari ya Benar. sebelum pertandingan kemarin. Iya, benar. Nah, itu sih yang mungkin dikhawatirkan. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada persiapan untuk adaptasinya kayak gitu. Itu yang Tapi kalau mungkin kalau misalnya kita udah biasa main malam gitu, tapi sebenarnya main malam itu bagus nggak sih, Mbak? Kalau saya dulu zaman saya kuliah dulu bahkan saya main futsal jam 12 malam, jam 1 pagi. Kalau saya pernah ada artikel misalnya jam 9 ternyata tubuh kita tuh harus sudah istirahat kayak gitu. Itu seperti apa, Mbak? Okay. Jadi gini, untuk jam malam itu sebenarnya tubuh kita itu butuh apa ya? Butuh istirahat memang. Tapi kalau misalnya memang biasa olahraga malam, itu kan tergantung kondisi tubuh masing-masing ya sebenarnya. Kalau sudah beradaptasi dengan olahraga malam silakan aja, tapi tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk olahraga di malam hari. Kenapa? Karena gini, ini sempat dibahas juga waktu itu kan puasa. Banyak yang nanya olahraga itu mendingan sebelum buka atau setelah buka puasa, gitu. Nah, terus setelah buka puasa itu lebih baik setelah benar-benar setelah maghrib habis buka atau setelah sholat raweh. Nah, penjelasannya gini. Jadi tubuh kita itu biasanya kalau olahraga itu kita butuh jeda untuk misalnya habis makan itu tubuh butuh jeda. Jadi untuk memproses makanannya dulu, waktunya itu 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Tergantung sistem metabolisme masing-masing orang karena beda-beda. Terus juga setelah itu olahraga itu 1 jam misalnya atau 1,5 jam paling lama, atau bisa ada yang sampai 2 jam kuat ya. Itu setelah olahraga ada waktu rest sebelum tidurnya. Jadi kalau misalnya kita start, misalnya nih kita hitung-hitung waktunya, kita start untuk olahraga misal jam 8 malam. Olahraga jam 8 malam. Selesai paling lama jam 10. 2 jam nih kita olahraga misalnya. Jam 10. Setelah jam 10 itu biasanya banyak orang yang nggak langsung tidur atau nggak ngantuk gitu, malah seger. Karena kita masih memompa darah itu masih aktif gitu ya. Nah, itu biasanya ada waktu transisi antara dari setelah olahraga ke posisi normal gitu, transisi ke situasi normal. Itu bisa makan waktu 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam tergantung orangnya. Dari jam 10, misalnya kita ambil jam 1,5 jam misalnya, 1,5 jam berarti jam 11, setengah 12. Jam setengah 12 itu baru bisa tidur. Nah, berarti kan ada waktu yang yang seharusnya biasanya orang-orang tidur jam 9. Ini waktunya jadi lebih lama tidurnya. Jam tidurnya jadi tidak jadi berkurang. Jadi berkurang. Terus besokannya mesti kerja kan. Kerja masuk kantor jam 8. Bangun berarti harus jam 6 atau jam 5. Itu kan berarti waktu istirahatnya kurang. Ya. Waktu istirahatnya kurang. Terus udah waktu istirahatnya kurang. Terus habis itu ada yang bilang gini, ya udah kan bisa tidur siang misalnya atau tidur nanti sore pas dibales. Nah, ternyata ketika kita melek di jam
malam itu tidak ada yang bisa menggantikan kualitas tidur kita saat malam di pagi atau siang atau sorenya. Ya. Jadi nggak bisa tergantikan, pasti kualitas tidurnya itu beda seperti itu. Nah, kenapa dokternya mengatakan akan menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau sampai cedera atau bagaimana ya? Itu dia tadi, durasi istirahatnya berkurang, terus abis itu memang belum ada adaptasi pemain-pemain untuk melakukan pertandingan di malam hari seperti itu. Karena memang sebenarnya tubuh kita tuh pinter, tapi juga tubuh kita butuh adaptasi dulu untuk mengenal situasi, kondisi kayak gitu. Oke. Berarti yang diproteskan tim dokter Lazio itu berpengaruh, otomatis kan tadi yang Mbak bilang main jam 9.45, selesai misalnya jam 12, pemain mungkin juga belum tentu langsung pulang, langsung tidur. Bisa jadi kan mungkin tadi, ya mungkin sama keluarga, makan dulu dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Dan itu berpengaruh ke, dia pagi harus latihan dulu, latihan lagi misalnya kan, dan otomatis berkurang. Itu pasti pengaruh. Wow, informasi yang luar biasa. Nih, jadi besok pagi Lazio main lagi nih, Mbak. Jadi tadi lawan Fiorentina. Lawan Fiorentina. Oke. Kayaknya aku pengen ngorek-ngorek ini deh nanti Lazio tuh seperti apa sih backgroundnya kayak gitu. Nanti kayaknya aku jadi fans Lazio. Jangan Mbak, jangan. Nanti nyesel. Saya aja nyesel. Kenapa nggak juara-juara? Ini lagi kejar-kejaran sama Juventus ya? Iya. Jadi kalau bisa saya menggambarkan fans Lazio itu fans yang orangnya setia, Mbak. Jadi walaupun kita nggak pernah juara ya kita tetap loyal. Walaupun dibully ya kita apa adanya. Makanya fans Lazio itu kebanyakan bukan yang mohon maaf yang masih muda-muda, enggak, tapi yang emang udah senior-senior. Karena dulu masa kejayaannya terakhir itu juara Liga Italia itu di tahun 99-2000. Berarti usianya ya kalau saat itu mungkin usia-usia SMP seperti saya misalnya suka Lazio saat itu, ya sekarang udah di atas kepala 3 bahkan lebih. Gitu. Jadi gitu. Oke, jadi Mbak Julia ini juga baru tahu ya sebenarnya ada komunitas Lazio Indonesia. Ini buat teman-teman mungkin buat fansnya followersnya Kak Jule ya, mungkin juga bisa follow Lazio Indonesia untuk mengetahui info-info tentang sepak bola dan Liga Italia ya. Benar. Dan buat fans Lazio Indonesia jangan lupa follow Kak Jule untuk mungkin nanya-nanya tadi. Terima kasih. Bisa konsultasi juga ya Mbak Jule ya? Bisa. Langsung, kalau aku biasanya tidak menerima konsultasi online karena kurang jadi membayang-bayang tuh jadi nggak tepat gitu. Jadi kalau misalnya mau teman-teman Laziali datang langsung ke klinik, aku cek langsung, nggak usah. Biasanya kalau konsul tuh kan ada fee-nya, ini nggak usah. Untuk teman-teman Laziali perlu janjian khusus nggak? Dibuat ada jadwalnya gitu ya? Gimana? Jadi ada yang mau datang konsultasi bisa hubungi nomor di Visio Optimal ya. Nanti bisa booking di situ, booking jamnya gitu. Oke. Atau kalau mau Ziali boleh loh. Datang ke sini. Ini luar biasa nih. Saya jadi kepikiran jadi kita kalau main bola itu biasanya di mana? Pancoran di mana? Oh ya? Ya, lapangan bola itu di Pancoran itu ya. Aldiron seperti itu. Oh ya? Jadi dekat. Mungkin dong. Kapan-kapan kalau misalnya kita main kita bisa ngundang Mbak Jule kalau lagi santai. Boleh banget. Aku amat sangat welcome. Kalau waktunya pas aku Oke. Jadi minimal nanti coaching klinik kali ya di lapangan, pemanasan yang baik atau mungkin cedera ketika cedera apa yang pertama kali harus dilakukan. Nah, ini mungkin banget.
Ini kita Oke, bisa oke. bikin program kayaknya dari live ini. Ayo, 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 ayo. Oke, oke. Ini keren nih, ide bagus. Ini ada Presiden Lazy Indonesia juga lagi nonton, namanya Alvin. Halo, Ada Pak Alvin. ya, ada Menporanya. Jadi yang ngatur program-program olahraga namanya Yudo, mudah-mudahan nonton juga. Jadi nanti kita bisa lanjut Terima nih Mbak, kasih. kayaknya nih. Oh Kan iya, iya, deket nih. siap. Oke, Deket. oke, deket nih ya. Oke, nah tadi itu yang menarik. Biasanya kalau misalnya di lapangan, kita balik lagi ya Mbak ya, ke lapangan nih misalnya, sering cedera, kemudian tiba-tiba ada yang datang ngelurusin kaki, ditekuk dan lain sebagainya, kram. Biasanya kram nih, biasanya kita ngomongin kram dulu. Itu penanganan yang benar itu seperti apa Mbak? Gitu. Ada yang Oke, ngasih es batu lah atau apa, itu seperti apa sih Mbak? oke. Jadi kalau misalnya kram, kram itu kan respon tubuh ketika ada gerakan yang apa ya, tiba-tiba atau gerakan yang tidak tidak di tidak di tidak fungsionalnya atau kecapean bisa terjadilah kram. Jadi gini, ini ibaratnya kedengeran nggak suaraku? Jadi Dengar, ini dengar. misalnya otot, ini otot nih, Hmm. ini otot. Ini misalnya otot betis ya, Hmm. yang sering kram kan biasanya otot betis atau paha ya, yang sering kram. Nah ini otot betis nih, ketika kram dia, ini kan kalau normalnya dia ini kontraksi, kontraksi, Hmm. memendek ototnya. Terus dia Hmm. relaksasi, stretching ini memanjang ototnya. Hmm. Ya, ketika dia kram posisinya di sini, set. Oh. Jadi kontraksi tiba-tiba, lalu Hmm. kenceng kayak apa namanya? Eh, pokoknya kenceng banget deh dia tuh Hmm. memendek terus kenceng banget kram. Nah, bagaimana cara untuk supaya dia bisa kembali ke fungsinya untuk bisa kontraksi, bisa relaksasi lagi. Nah, ketika kondisi kram, teman-teman bisa lakukan shaking dulu. Jadi Checking. digoyang-goyang Oke, goyang-goyang si gitu ya. ototnya Iya, iya. kram. Hmm. Jadi misalnya, oh ya, misalnya ini paha nih. Nah, diginiin nih. Oke. Posisinya ditekuk sedikit. Kalau misalnya dia di betis, kalau dia di betis ditekuk sedikit, dia di paha juga ditekuk sedikit. Jadi ditekuk mungkin kurang lebih 90 derajat atau lebih boleh di 100 110 derajat boleh lah. Nah, terus di shaking kayak gini. Di shaking, digoyang-goyang begini. Nah, ketika sudah apa namanya? Sudah di shaking, dicek, dipencet aja. Si ototnya dipencet, dipegang gini, dipencet. Masih keras atau sudah melunak? Kalau misalnya masih keras, shaking lagi. Kalau misalnya sudah turun ketegangannya, baru di stretching, Oke. gitu ya. Jadi kenapa nggak Oke. langsung di stretching, Mbak? Karena gini, ketika dia kontraksi, terus kita paksa untuk dia relaksasi, untuk dia stretch, memanjang, itu akan terjadi eh, apa namanya, robekan-robekan kecil pada serabutnya, kemungkinan, Hmm. nggak Hmm. selalu pasti ya, tapi kemungkinan. Pada terjadi robekan itu, lebih baik kan kita lemesin dulu, Hmm. baru Hmm. kita stretching. Gitu. Oke. Jadi Jadi bukan eh dikasih di apa namanya stretching atau es batu. Es batu itu akan menambah iya. ketegangan, bukan disemprot juga, tapi di shaking atau dikasih yang anget-anget. Kalau untuk kram, khusus untuk Hmm. kram itu dikasih krim anget, boleh balsem atau lain sebagainya. Oke. Oh, ini jaringannya agak oke. Jelas Bentar nggak Mbak, ya ini aku ngomong? jaringannya agak Oke. putus-putus luar biasa nih sampai oke, kita lanjutin lagi. Tadi berarti balik lagi ke fungsional tubuhnya tadi, Mbak Mm-mm. Jule ya. Eh, Ya, eh, Oke. Tadi ada yang nanya juga soal mandi malam itu aman nggak sih Mbak? oke. Ini banyak juga pertanyaan Hmm. tentang mandi Hmm. malam itu menyebabkan rematik Hmm. gitu. Jadi gini,
apa namanya, si mandi malam ini sebenarnya tidak menyebabkan rematik, tapi orang yang memiliki rematik tidak disarankan untuk mandi malam karena apa namanya, dingin kan. Kalau rematik itu nggak boleh kena yang dingin-dingin kayak gitu. Kalau misalnya mau mandi silakan pakai air hangat misalnya. Nah, untuk teman-teman yang belum rematik dan jangan sampai kena rematik ya, itu sebenarnya nggak masalah mau mandi malam, nggak masalah, tapi lebih baik pakai air hangat seperti itu. Jadi mandi malam itu bukan penyebab rematik atau membahayakan sebenarnya. Tapi balik lagi tergantung dari kondisi orang masing-masing ya, karena ada yang biasa, ada yang enggak, nanti dia besokannya masuk angin gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Benar. Jadi balik lagi pemahaman selama ini bahwa mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam itu nggak bagus buat yang rematik sebenarnya ya. Tapi kalau yang mungkin masih sehat ya aman-aman aja. Tapi sebaiknya dihindari ya sebenarnya, Mbak. Lebih baik dihindari. Atau kalau misalnya emang kepepet banget mau mandi nih habis olahraga misalnya, boleh pakai air hangat aja. Pakai air hangat. Dek Rudi pertanyaannya agak serius dong nih. Kalau cedera hati bisa diobati nggak nih? Ini agak curhat sendiri kali ini. Oke. Nah, ya mungkin dari tadi ada banyak komen-komen. Oke, kenapa gimana, Mbak? ketika dipijat ada rasa mual? Hubungannya apa ya, Kak? Pijatnya sama siapa nih? Dan dipijatnya di bagian mana? Gitu. Oh, itu untuk siapa? Mas Rudi, kalau cedera hati apakah bisa diobati dalam waktu sekejap? Bisa. Kalau ada ceweknya. Maksudnya kalau ada pasangannya, bisa. Nih makin malam nih. Jadi banyak yang tadi udah mulai menggoda Mbak sih, maksudnya komen-komennya. Oh gitu iya ya. Kan. Jadi oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab di awal tadi. Ini buat yang banyak yang nanya-nanya nih, Mbak Kak Juli ini single atau bagaimana nih statusnya nih? Jadi teman-teman loh. Jadi kayak ini ya. Udah kayak hidup gini. Kak Jule kalau ditanya-tanya gini cowoknya marah nggak? Jadi saya tidak punya pacar, tapi saya punya calon suami. Ayo Farid, tuh jadi sudah punya calon suami. Rencananya kapan, Mbak? Ya doain aja tahun ini atau awal tahun depan. Oke, mudah-mudahan lancar, Mbak ya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Buat calon suaminya Mbak Jule, mohon maaf ya, ini waktunya agak kita pinjam dulu Mbak Jule karena buat sosialisasi ya nih ya. Oke. Ya betul. Mengedukasi. Mengedukasi. Oke, balik lagi. Jadi kalau misalnya kita ikutin tadi kan sebenarnya banyak banget apa ya mitos atau pemahaman yang selama ini sebenarnya agak kurang keliru. Satu lagi nih Mbak, misalnya kayak apa namanya tuh bunyi-bunyiin tangan tuh, gitu kan, jari segala macam. Itu kan Mbak sering banget tuh dibahas tuh. Itu gimana itu Mbak? Sebenarnya gini, kalau untuk bunyi-bunyiin tangan lebih baik dihindari karena gini. Kan apalagi yang gini ya, yang bunyi yang dipletek-pletekin, dilipat-lipat gini. Nah, kalau pegel lebih baik ditarik tangannya. Oke, tarik. Lebih baik ditarik daripada di bunyi-bunyiin di apa? Ditekan-tekan, dilipat kayak gini. Kenapa? Karena ini kan persendian kecil-kecil ya. Ketika sebenarnya jangka waktu panjang jatuhnya, bukan sekarang bakal terasa, tapi nanti ketika sudah berumur atau sudah apa namanya cairan sendinya sudah mulai berkurang kayak gitu. Bukan pengapuran juga sih. Jadi bukan pengapuran. Kalau misalnya teman-teman sering meletek-meletekin itu kan gesekan tulang itu akan lebih banyak ya.
maksudnya akan terjadi gesekan tulang di persendian kecil-kecil ini. Itu akan mengiritasi jaringan persendiannya gitu. Jadi lebih baik ditarik. Ditarik ya. Lebih baik ditarik daripada lipat begini. Kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya yang dikrek-krekin di belakang, tulang belakang. Itu gimana itu? Nah, ini misalnya pinggang nih. Ini pinggang kita. Yang dibunyiin itu, yang bikin bunyi adalah gesekan persendian tadi yang aku contohin di jari. Nah, untuk tulang belakang, tulang leher, kan kadang kan kayak tukang cukur suka plek-plek gitu. Plek-plek ya. Nah, terus itu enak gitu kan ya. Nah, sebenarnya kasusnya 1 banding berapa ratus sih. Tapi kalau aku boleh sarankan lebih baik jangan dikrek-krek gitu. Karena ada keilmuan atau ada teknik tersendiri untuk melakukan mobilisasi. Itu kita sebutnya mobilisasi atau manipulatif. Jadi kita bunyi si tulang belakangnya untuk mengembalikan posisi tulang belakang atau untuk memberi ruang si tulang belakang ini. Jadi kalau misalnya ada penyempitan, ada stuck di situ, baru kita mobilisasi dengan dibunyiin itu. Atau dimobilisasinya bisa cuma digerakin aja, atau bisa juga ditarik kayak gitu. Jadi tergantung dari keluhannya dan kondisi tulang belakangnya. Jadi jangan mau dikrek-krekin sama tukang cukur. Tukang cukur, iya benar-benar. Nah ini info baru, info juga nih. Jadi banyak banget nih. Nah ini ada lagi, kalau salah bantal itu kenapa? Pertanyaannya sering banget ya. Jadi salah bantal itu sebenarnya adalah bukan kesalahan bantalnya, kesalahan gulingnya apalagi bukan. Jadi otot leher itu kan dia posisinya statis dalam waktu berjam-jam ketika kita tidur. Nah, sebenarnya bukan salah bantalnya, tapi salah gerakannya atau salah posisinya. Gitu. Jadi kalau misalnya mana ya? Bentar, aku kayaknya mau ngambil bantal. Bentar, para netizen. Jadi Mbak Jule ini akan memberikan contoh. Ini seperti konsultasi online nih. Jadi luar biasa ilmunya. Mbak Jule bawa bantal. Nah, jadi misalnya nih, bantal nih. Kepala kita, ini ceritanya orang nih, tidur. Ya, misalnya gini. Ini gini. Ini kayaknya kurang bulat. Oh, ini gitu. Nah, ini misalnya nih. Ini kepala. Ini kepala, ini bagian atas, ini bagian bawah ya. Nah, ketika kepalanya di sini, ini kepalanya, terus leher itu lebih tinggi, maksudnya si leher itu jadi kayak apa ya? Jadi kepalanya posisinya lebih tinggi, lehernya jadi kayak landai gitu kan? Nah, itu posisi tidurnya bukan salah, tapi membuat si otot-otot itu akan lebih menegang. Karena sebenarnya posisi leher kita itu kan agak kayak melengkung gitu sedikit ya. Melengkung sedikit. Nah, kalau misalnya posisi tidurnya ada yang kayak tidur nggak suka pakai bantal, ada yang kayak tidur mesti pakai bantal. Nah, jadi tergantung dari kenyamanan orang masing-masing. Tapi hindari posisi yang tidak nyaman. Lebih baik kayak posisi ketinggian nggak boleh, kerendahan nggak boleh. Kalau bisa senyaman kalian.
untuk penanganan si salah bantal ini yang biasa Salah bantal. rasain, itu bisa dengan stretching untuk leher dan bahunya, kayak gitu. Jadi misalnya caranya gini, ini jadi nggak apa-apa ya, kita praktekin aja Nggak sekalian apa-apa. biar Wah, kalian bisa. ini makasih banget loh, Mbak Juli, ini sampai totalitas praktek nih. Oke, Mbak. Lanjut. Ya, biar informasinya nggak salah dan tersampaikan gitu. Jadi Oke. misalnya yang salah bantal, yang disalahin bantal ya. Jadi salah bantalnya di Bantal posisi kanan. Ini tangan kanan saya. kanan. Oke. Karena biasanya sakit tuh lehernya, bahunya, itu kayak nggak enak banget. Tangan kanannya ditaruh di belakang. Bisa dipraktekin juga nih, coba. Oke, ayo teman-teman praktek. Jadi kalau ya, dan ini tangan posisi yang sakit yang kanan ya. Sakit. Posisi yang sakit yang kanan, jadi tangan kanannya di belakang. Tangan di belakang. Oke. Tangan kanan ada di belakang. Terus tangan kirinya pegang telinga. Kiri. Oh, oke. Terus stretching. Posisi duduknya harus lurus, harus tegak. Iya, posisi duduknya harus tegak. Posisi duduknya nggak boleh bongkok. Oke, berapa lama nih, Mbak? Ini 8 sampai 10 detik boleh. Oke. 8 sampai 10 detik. Nah, udah. Rasanya bakal di sini. Sama leher. Ini kita stretching upper trapezius ya. Ototnya namanya. Upper trapezius. Oke. Tangannya masih di belakang. Tangan masih di belakang, oke. Terus kepalanya nengok ke kiri. Kepala nengok ke kiri. Nengok, oke. Lihat ketiaknya. Lihat ketiak, oke. Nah, lurus begini ya. Terus tangan kirinya pegang kepala belakangnya. Oke. Dorong ke ketiak kepalanya. Dorong ketiak, oke. Nah, ini berasa nih, emang berasa nih. Mantap. Iya, berasa. Dilakuin 8 sampai 10 detik. 8 sampai 10 detik. Mantap. Itu 2 gerakan yang bisa dilakukan ketika tadi salah bantal ya. Salah bantal. Karena pemahaman selama ini, ya, karena pemahaman selama ini salah bantal ada yang bilang masuk angin, obatnya dikerokin. Dikerok juga bisa, atau dimasak juga bisa. Salah sih. Jadi gini, selama kalian sakit bukan karena benturan, dimasak nggak masalah. Tapi dilihat lagi jaringannya di mananya, terus gejalanya apa, misalnya kalau tiba-tiba sakit kenceng nggak apa-apa itu dimasas. Tapi kalau misalnya ada apa namanya riwayat jatuh atau apa, itu harus diobservasi lebih lanjut untuk tindakannya gitu. Oke. Sepertinya Mbak Julia ini perlu bikin video YouTube tutorial khusus nih. Iya nih, pengen banget tapi belum ada waktunya. Soalnya takut karena dan nggak keurus gitu. Iya. Mungkin di Instagram dulu mungkin Kak. Di Instagram dulu. Jadi ini ilmu baru. Berarti tadi kalau yang salah bantal atau yang bermasalah leher sebelah kiri kebalikannya ya Mbak ya. Tangan kanannya ya. Oke. Nah, ini ayo ada pertanyaan gimana? Satu lagi, kalau misalnya udah stretching kayak tadi, sama satu lagi nih terakhir stretchingnya untuk salah bantal bagian leher. Jadi tangan kanannya di belakang masih di belakang. Terus nengok ke kanan, nengok ke kiri, dipegangin ininya, dipegang apa namanya, bagian rahangnya, tahan, pegang pakai tangan kiri. Udah, ini di stretching. Terasa nggak di bagian? Sama 8 detik. Iya, ketarik ya. Oke. Itu tadi sama 8 detik. 8 sampai 10 detik.
Itu baru Oke. stretchingnya, belum penguatannya. Baru stretching. Ada banyak. Oh, masih banyak. Masih banyak nggak? Kayaknya bisa sampai besok pagi dijelasinnya. Ya ini ilmu baru sih, ilmu baru buat buat kita. Stretching untuk pinggang sakit gimana ya? Ini ada yang sakit Aduh, pinggang itu nih. Ini sih udah tua kali Agus. ini nih Itu rada sempit. itu nanti Gus, nanti aja Gus. Nih Agus. Oh, Jadi kalau bisa sakit kalau pinggang, kalau sakit pinggang bisa cek videonya Physio Optimal, ada di situ aku bikin stretching buat pinggang dan apa namanya? Pokoknya low back di bawah oke di oke Instagramnya Physio Optimal kalau oke. kalian mau lihat. Oke, jadi ada sekali lagi yang buat baru gabung, Kak Julia ini praktek di namanya tempat prakteknya Visio Optima, Pak ya, Kak ya? Physio Optimal. Visio Optima. Itu optimal, itu ada di IG-nya, di bio IG-nya Kak Julia juga, nanti bisa dilihat aja langsung ada salah satu videonya. Karena kalau praktekin semua nggak akan cukup ya. Oke, ada Ya, lagi kayaknya nanti pertanyaan-pertanyaan ini udah sih emang. ya, ini udah terlalu malam nih mungkin Mbak. Jadi eh terima kasih banyak. Ya, Oke, terima kasih buat pesan-pesannya nih Mbak. teman-teman. Apa tuh? Oke, pesan-pesannya terakhir Mbak buat teman-teman Laziale di yang lagi nonton atau mungkin juga followersnya Mbak Julia yang lagi nonton di tengah pandemi sekarang ini, ada yang sudah mulai melakukan olahraga ya, main futsal, main bola bareng. eh Kira-kira apa pesan yang bisa diberikan Mbak Julia buat teman-teman yang udah mulai melakukan olahraga ini? Yang untuk teman-teman yang sudah melakukan olahraga, teruskan, lanjutkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Cuci tangan, terus habis itu ganti baju setelah pergi dari mana-mana, misalnya dari lapangan, pulang ke rumah, langsung mandi, ganti baju, dan lain-lain. Lebih ke higienitasnya aja, lebih diperhatiin. Gitu. Oke. Mbak Julia, makasih banyak buat Terima waktunya. kasih juga Mohon nih maaf, Lazio. mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Semoga lancar Mbak pernikahannya. Iya, Kita amin. kita tetap kontak-kontakan ya Mbak ya. Tadi buat Siap, rencana siap, kita mungkin besok mengundang ke lapangan kalau kita lagi main bola. siap. Mohon maaf jadi pulang malam nih. Jadi kemalaman. Mungkin harusnya udah istirahat. Gak Kita apa-apa. Aku makasih banyak terima banget. kasih juga buat teman-teman yang Wah, masih nyimak ini. sama-sama. Banyak yang join juga. Sama-sama. Banyak yang join. Jadi nanti tadi sempat beberapa yang udah di post. Jadi apa namanya di IG TV-nya Lazio Indonesia dan kita nanti akan share juga ke YouTube. Jadi bisa dilihat lagi. Eh, Ya, Kalau untuk konsultasi jelasnya mungkin bisa langsung komunikasi ke Mbak Jule ya dan langsung ya datang boleh. ke Visio Optimal di Jalan Tebet ya Mbak ya? Ya, di Di Tebet Timur Dalam 3. Tebet Timur Posisinya pokoknya Dalam depan 3. Balai Rakyat. Oke, Depan itu Gor buka dari Balai jam Rakyat. berapa sampai jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 7 malam terakhir appointment. Jadi harus janjian kalau Oke, misalnya mau ke sini. oke. Konsultasi Baik, boleh. Pokoknya buat baik. Laziali Indonesia gratis. Oh, tuh buat Tapi Lazio kalau mau Indonesia yang ya mau sama konsultasi. aku. Oh iya, harus ke Mbak Jule, Iya. berarti dapat dapat privilege khusus nih. Jadi buat yang mau Mm-mm. konsultasi gratis, luar biasa. Terima kasih banget ilmunya, terima kasih banget waktunya, Mbak Jule. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi, Mbak Jule. Sekian, terima kasih banget. Ya, terima kasih. Baik, oke, makasih Mbak ya. Oke, demikian edisi IG Live yang ke-26. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi. Jangan lupa follow Lazio Indonesia dan ikutin juga di channel YouTube-nya. Kita berdoa Lazio menang besok pagi lawan Fiorentina. Sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Lazio.